Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semuanya, apa kabar di rumah masing-masing? Semoga selalu sehat, selalu selalu soleha semua, rajin membantu orang tua ya di rumah. Oke, kesempatan kali ini Umi masih mengajarnya berbasis online karena kita memang masih harus di rumah saja, belum boleh keluar untuk menjaga diri kita semua. Pesannya Umi, anak-anak Umi di rumah jangan lupa jaga kesehatannya, cuci tangan menggunakan sabun, kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Ingat ya, kita sama-sama menjaga untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan. Jangan lupa juga kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Oke anak-anak Umi. Baik, untuk kelas 7B, Umi ada sedikit catatan untuk semuanya saja, untuk anak-anak kelas 7B, terutama mengenai pengumpulan tugasnya. Ya, mengenai pengumpulan tugasnya. Jadi, Umi, daftar nilainya itu ada dua. Satu, itu daftar nilai yang seperti biasanya. Ini udah Umi tandai ya. Daftar nilai seperti biasanya. Ini daftar nilainya Umi ketika pelajaran biasa ya. Umi lainkan dengan daftar nilainya Umi selama lockdown. Oke. Jadi ini selama lockdown. Daftar nilai selama lockdown. Jadi di situ Umi sudah menuliskan ada tugas ke-1, tugas ke-2, tugas ke-3, dan seterusnya sampai nanti suasana ini membaik ya. Jadi nilainya Umi sendirikan dengan nilai harian. Nanti nilai yang selama lockdown ini begitu nanti masuk, Umi harus setorkan, Umi harus laporan ke sekolahan, ke yayasan, ke wali kelas, ke sekolahan. Itu Umi kewajibannya Umi menyerahkan nilainya. Oke ya. Tugas-tugasnya Umi sampai sejauh ini Umi ngasih tugas itu sudah 3 kali ya. Umi kasih tugas itu sudah 3 kali, masing-masing Umi beri batasan waktunya. Nih tugas yang pertama itu mengenai yang penanggulangan pencemaran ya, tentang pencemaran, ada reuse, recycle, reduce, itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua itu Umi berikan itu membuat media tanam dari metode reuse. Yang di situ kita menggunakan bahan yang sudah tidak dipakai. Yang kemarin ada kemasan minyak goreng, ada yang dari kaleng biskuit. Kemarin ada juga yang setor ke Umi menggunakan kaleng susu yang besar. Itu boleh ya. Kemudian tugas yang ketiga dari Umi itu membuat poster atau slogan tentang pemanasan global. Nah, sekarang gini, Umi karena kita sama-sama mempunyai tanggung jawab, anak-anak kan tanggung jawabnya di rumah belajar, ya kan, tanggung jawab belajar. Kemudian belajar tuh bagaimana? Belajar tuh ya menyimak video dari Umi-Umi yang lain, kemudian juga mengerjakan tugas-tugasnya. Kewajiban anak-anak. Kewajibannya Umi nanti Umi juga harus setor nilai ke sekolahan, ke pihak yayasan. Jadi sekarang Umi terapkan aturan Umi. Ya. Setiap tugas dari Umi itu Umi kasih batasan waktu 1 minggu. Jadi taruhlah begini, ada jadwal IPA itu kan tiap hari Kamis ya. Misalnya hari Kamis sekarang itu tanggal 16 ya. Tanggal 16 sampai 1 minggu ke depan, sampai tanggal berarti 23. Itu tugas dari Umi beri waktu maksimal itu 1 minggu. Kalaupun ada yang mengumpulkan Kamis sore, Kamis malam, bagus. Umi kasih apresiasi yang bagus karena berarti mengikuti sekolah dengan baik, sekolah online dengan baik.
Ya, nah bagaimana Mi kalau yang mengerjakan tugasnya lebih dari 1 minggu? Oke, fix, kita buat kesepakatan kalau lebih dari 1 minggu, mendingan tidak usah mengirimkan tugasnya. Umi anggap tidak mengerjakan. Ya, Umi anggap kalau sudah 1 minggu tidak mengerjakan, Umi anggap tidak mengerjakan. Jadi untuk tugas yang pertama 80% lah mengumpulkan, 20%-nya tidak mengumpulkan. Tugas kedua yang membuat pot itu masih bisa menyusul, karena masih bisa menyusul, tetapi nanti akan ketinggalan ini setorannya. Nanti menjelaskan ya. Kemudian yang tugas ketiga 60% mengerjakan, lainnya Umi anggap tidak mengerjakan. Paham ya? Jadi Umi juga punya hak, Umi juga punya ketegasan. Jadi kita sama-sama melaksanakan hak dan kewajiban kita masing-masing. Umi mengajar, kemudian Umi juga harus menyerahkan nilai. Anak-anak menerima pelajarannya dari Umi, kemudian nanti juga harus memberikan bukti kalau anak-anak sudah mengikuti kelas online-nya Umi. Gitu ya, Nak ya. Terus kemudian yang tugas yang membuat media pot, membuat media tanam yang reuse tadi Umi bilang 60%-nya sudah mengerjakan. Jadi nanti itu tiap minggu, tiap hari Kamis, karena ada pelajarannya Umi hari Kamis, tiap hari Kamis itu nanti menyerahkan foto update-nya. Jadi menyerahkan foto perkembangan tanamannya di rumah. Nanti di situ Umi sudah membuatkan daftar seperti ini. Jadi nanti ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Umi kemarin bilang itu tanamannya diusahakan hidup, dijaga sampai 3 bulan ke depan, sampai kita masuk sekolah. Nanti yang sampai masuk sekolah itu tanamannya paling bagus, paling subur. Oke, Umi janji insya Allah besok ada reward dari Umi. Ya Nak ya. Gini, misalnya Umi bikin ini. Ini karena tugasnya Umi dari hari apa? Hari Kamis kemarin. Jadi yang mengumpulkan hari Kamis kemarin itu Umi anggap sebagai minggu ke-0. Artinya mulai menanam. Ya. Kemudian Kamis ini, minggu ini berarti dia umurnya kan sudah 1 minggu. Dari Kamis kemarin tanggal 9 ya. Dari tanggal 9 sampai sekarang tanggal 14. Berarti umurnya sudah 1 minggu. Jadi nanti kalian melaporkannya ke Umi untuk yang minggu ini kan ini tetap difoto. Ya, bagi yang sudah foto 2 kali, minggu kemarin sudah foto sama Umi, itu Umi anggap minggu ke-0, dan minggu ini diupdate, difoto lagi, maka nanti diberi seperti ini. Nah, fotonya diberikan tanda seperti ini ya. Ini sebagai tanda dari Umi. Ini Umi cabut dulu sebentar. Jadi keterangannya di situ jelas ya. Ada nama misalnya punya ini Umi contohnya namanya Princesa. Kemudian dikasih keterangan minggu pertama. Kemudian ada keterangannya apa? Misalnya tanamannya sudah mulai tumbuh, sudah mulai muncul. Ada lagi muncul 3 helai daun. Kemudian tinggi tanamannya kira-kira sudah 1-2 cm. Kemudian tanamannya tumbuh subur. Nah, bagaimana Mi kalau tanamannya rusak? Tulis aja di situ keterangan tanamannya rusak dipatok ayam misalnya, atau tanaman kacangnya membusuk, boleh dituliskan ya, biar nanti ada evaluasi dari Umi, ada koreksi dari Umi. Ini minggu ke-1 bagi yang Umi sebutkan tadi yang 60% yang kemarin sudah mengumpulkan, berarti itu minggu ke-1.
Kalau baru mulai menanam alias kemarin itu belum mengumpulkan, ini baru mengumpulkan yang pertama, berarti ditulisnya minggu ke-0. Paham ya? Kalau yang kemarin belum mengumpulkannya baru minggu ke ini, tulisannya minggu ke-0. Tetapi kalau anak-anak Umi yang kemarin sudah mengumpulkan, ada beberapa yang sudah mengumpulkan, udah lumayan. Yang kemarin sudah mengumpulkan, dan minggu ini mau setor, mau mengumpulkan tanamannya, berarti mau mengumpulkan laporan tanamannya, berarti kasih benderanya minggu ke-1. Hari Kamis depan, minggu kedua, hari Kamis berikutnya, minggu ketiga, begitu seterusnya secara berurutan. Nanti akan dimasukkan ke tabel seperti ini, minggu ke-1, kedua, dan seterusnya. Paham ya? Itu untuk yang media reuse-nya. Oke, sekarang untuk yang daring yang ke berapa berarti? 1, 2, 3. Yang ketiga, Umi mau menjelaskan yang melanjutkan materi kemarin tentang pencemaran global, sampai pencemaran global. Kalau kemarin Umi sudah menerangkan itu dari pengertian dari pencemaran global itu, kemudian penyebabnya, mekanisme pencemaran global sampai dampaknya. Itu yang minggu kemarin Umi sampaikan. Ya. Hari ini, kesempatan kali ini Umi mau melanjutkan tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran global. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran global, ya. Kita tahu semua kalau pencemaran global itu dia terjadi, dia bisa ada itu karena ulah manusia. Jadi sebagian besar itu karena ulah manusia. Ya, kemarin ada pembakaran hutan, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, kemudian ada yang gas metana, itu kan dari ulah manusia. Gasnya kemarin ada CO2, ada gas CFC, ada gas CH4 metana, ada gas hidrofluorokarbon atau HFC. Ingat ya, 4 gas itu. 4 gas penyebab dari pemanasan global. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk alam? Kita sudah diberikan kehidupan, kita sudah diberikan tempat oleh alam untuk bertempat tinggal, untuk hidup, untuk menikmati fasilitas dari alam itu sendiri. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tinggal di bumi ini secara nyaman dalam waktu yang cukup lama ke depan, 10 tahun, 20 tahun sampai berikutnya, itu kita bisa nyaman tinggal di bumi. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan itu misalnya membatasi emisi dari gas CO2. Yang pertama ya, usaha-usaha menanggulangi pemanasan global itu satu, membatasi emisi gas CO2. Gas CO2 kita tahu dia dihasilkan dari pembakaran fosil. Ya, dari pembakaran sampah. Jadi tidak membakar sampah, misalnya tidak membakar sampah. Nah, lebih baik bagaimana? Sampah itu kita recycle, kita daur ulang, kemudian kita olah menjadi pupuk organik, jangan dibakar, ya kan? Kemudian ada lagi kita hemat atau kita mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak kita tahu ketika kita menggunakan mobil, kita menggunakan kereta, itu bahan bakarnya apa? Bahan bakar fosil. Yang dihasilkan gas emisinya berupa gas karbon dioksida yang nanti akan terurai di udara, di atmosfer kita, yang itu akan menyebabkan terganggunya atmosfer di bumi kita. Oke ya. Bisa juga kita dengan menggunakan alat transportasi umum ketika bepergian. Kenapa? Sekarang kita mikirnya gini, misalnya kita pergi naik kereta.
kita sendiri menggunakan kereta. Berarti di situ kita sudah boros bahan bakar minyak, kemudian kita juga menghasilkan CO2 secara sendiri. Itu hanya dari satu kereta. Nah, sekarang apabila kita itu menggunakan transportasi umum, taruhlah bus, ya, kita menggunakan bus. Berarti dalam satu bus, satu armada itu bisa dipakai oleh banyak orang. Karena dia satu bus, berarti satu bus digunakan untuk banyak orang, berarti kita sudah dapat menghemat bahan bakar minyaknya, yang akibatnya gas CO2-nya itu juga bisa dikurangi. Ya, itu contohnya. Yang pertama tadi membatasi emisi gas karbon dioksida. Bisa dengan cara kita tidak membakar sampah, menghemat bahan bakar minyak, kemudian menggunakan transportasi umum. Yang kedua, usaha menanggulangi pemanasan global yang kedua itu dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan gas CFC atau gas freon. Apakah kita menggunakan? Kita menggunakan gas freon di mana? Gas freon itu dia gas pendingin, gas yang dingin. Gas pendingin. Harusnya gas pendingin itu dia ada di atmosfer kita, biar udara di atmosfer itu dingin, tidak panas. Tetapi karena manusia itu nakal, gas freonnya itu diambil oleh alat-alat rumah tangga kita. Misalnya ada AC, ada kulkas, freezer. Nah, itu nanti akan menghasilkan gas freon. Apakah kita boleh menggunakan AC? Boleh. Apakah kita boleh menggunakan kulkas, freezer? Boleh. Tapi usaha kita minimal kita harus menghematnya. Menghemat AC atau menghemat dari kulkas. Gunakanlah AC itu seperlunya. Jika sudah tidak panas maka dimatikan, ya kan? Ketika di kantor-kantor, kalau sudah pulang kerja, matikanlah AC. Jangan dia 24 jam non-stop menyala. Kemudian penggunaan freezer kita, kulkas kita bagaimana? Kita mengatur suhunya jangan terlalu rendah. Tahu kan rendah? Rendah itu berarti dia semakin dingin. Taruhlah kita suhunya seperlunya saja. Kemudian defrost kulkas kita kalau di sana bunga esnya sudah banyak. Jangan sampai lama defrost karena nanti di freezer itu akan banyak bunga esnya. Semakin banyak bunga es yang dihasilkan, artinya gas freon yang dihasilkan itu juga akan semakin banyak. Ya. Itu tadi yang menghemat gas freon atau menghentikan penggunaan gas freon. Kalau kita masih mampu tanpa AC, okelah kita pakai kipas-kipas. Kemudian kita bisa duduknya di luar. Kemudian kalau tidak perlu sekali, kalau tidak panas sekali, tidak usah menyalakan AC. Yang ketiga, usaha yang dapat kita lakukan yang ketiga itu untuk mengatasi pemanasan global bisa kita lakukan dengan menanam pohon di lingkungan sekitar. Kita tahu satu pohon saja itu dia kinerjanya, itu dia sumbangsihnya, perannya itu dia akan menghisap dari gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida di alam itu yang menghisap siapa? Tumbuhan, hanya tumbuhan. Kalau tumbuhan itu sudah tidak ada, sudah jarang kita temui, artinya gas karbon dioksida di alam itu semakin banyak, semakin bebas. Manusia semakin banyak yang menggunakan mobil, semakin banyak pabrik didirikan, cerobong asapnya semakin banyak mengudara. Tetapi pohonnya berkurang, tidak ada. Oh, senang sekali karbon dioksida ini, dia berkeluyuran bebas. Artinya pemanasan global akan semakin tinggi. Nah, semakin banyak pohon yang ditanam, maka peranannya dalam menghisap
dalam dia menampung gas karbon dioksida di alam itu semakin banyak. Karena kita tahu semua bahwa tumbuhan itu dia membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Dari fotosintesis tumbuhan itu, dari karbon dioksida tadi diserap oleh tumbuhan, nanti akan menghasilkan gas oksigen. Gas oksigen inilah yang akan kita gunakan untuk bernafas, digunakan oleh hewan untuk bernafas, gunakan kita semua untuk hidup. Jadi di alam ada suatu siklus. Semakin banyak manusia, semakin banyak pencemaran, harusnya tumbuhan itu juga semakin banyak. Jangan malah semakin banyak menebang hutannya. Ya, menanam pohon di lingkungan sekitar kita, minimal itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa membuat hutan, kita tidak bisa menanam pohon-pohon di hutan, oke, kita menanam tanaman di lingkungan sekitar kita saja, karena itu yang kita gunakan setiap hari. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, memberikan edukasi atau pemahaman dan penerapan kepada masyarakat sekitar. Jadi kita juga bisa melakukan edukasi, pemahaman kepada teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita tentang pentingnya hidup sehat, tentang bahayanya pemanasan global, tentang bahayanya pencemaran. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan orang lain. Kita juga harus melestarikan alam itu dengan bersama-sama. Kita bisa melakukan sendiri, tetapi hasilnya pasti kurang maksimal. Kita perlu menggerakkan, kita perlu mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Kadang kita gini, kita sudah hidup sehat, kita sudah menanam pohon, kita sudah mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, tetapi orang lain belum. Nah, itu akan menurunkan dari keberhasilan kita sendiri. Makanya, ayo kita sama-sama mengedukasi, kita sama-sama mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama hidup sehat, untuk sama-sama mencegah dari pemanasan global. Itu ya. Oke, Umi ulang tadi, usaha-usaha yang dapat kita lakukan. 1. Membatasi emulsi gas CO2. Yang kedua, menghentikan gas freon. Yang ketiga, menanam pohon. Yang keempat, kita sama-sama mengedukasi orang-orang di sekitar kita akan pentingnya hidup bersih, hidup sehat, mencegah pencemaran, dan mencegah dari pemanasan global. Ya. Itu materinya Umi yang terakhir dari bab pemanasan global. Jadi 2 kali kelas online Umi anggap sudah selesai. Kemarin Umi sudah menerangkan mulai dari pengertian, mekanisme, dampak, penyebab, sampai hari ini usaha-usaha yang dapat dilakukan. Oke ya anak Umi, semoga dengan sedikit penjelasannya dari Umi tadi bisa dimengerti, bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, seperti biasanya Umi selalu membuka diri untuk konsultasi, untuk kita sama-sama belajar, bisa ke WhatsApp Umi. Oke. Selanjutnya, agar Umi mempunyai bukti anak-anak Umi yang hari ini mengikuti kelas online-nya Umi akan kasih tugas ya. Umi kasih tugas nggak banyak, 5 soal saja. Umi kasih tugas 5 soal, boleh dicatat ya. Tugas dari Umi berarti nanti kamu kasih keterangan tugas keempat. Oke, nomor 1. Biasanya belum Umi, tunggu Umi. Nah ya, nomor 1, lingkungan peternakan akan menghasilkan gas apa? Nomor 1 ya, lingkungan peternakan akan menghasilkan gas ... Sudah?
Nomor 2, fungsi lapisan CO2 di udara adalah untuk fungsi lapisan CO2 di udara adalah titik-titik fungsinya ya. Fungsi lapisan CO2 di udara adalah titik-titik. Nomor 3, jelaskan dampak pemanasan global. Jelaskan dampak pemanasan global. Udah? Nomor 4, apa kaitannya efek rumah kaca dengan pemanasan global? Apa kaitannya efek rumah kaca dengan pemanasan global? Apa kaitannya efek rumah kaca dengan pemanasan global? Sudah? Jelas nomor 5. Jelaskan terjadinya efek rumah kaca. Jelaskan terjadinya efek rumah kaca. Sudah ya? Jadi 5 nomor saja. Mengerjakannya di buku IPA. Yang punya buku IPA latihan di buku IPA latihan. Yang tidak punya buku IPA latihan di buku IPA catatan. Tapi tolong, Umi minta tolong ya. Di bagian atas dari buku, bagian atas kalian kasih nama. Meskipun biasanya kan gini, Assalamualaikum Umi, ini Ana si Sinta, ini Ana si bla 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 gitu ya. Tapi Umi minta di bagian atasnya itu tetap kalian kasih nama. Ya, kasih nama, kemudian baru tugasnya tadi. Setelah itu baru difotokan ke Umi. Oke ya. Umi sudah biasa mengoreksi soal-soal ulangan. Jadi, Umi tahu siapa yang dia mencontek kawannya. Ya, meskipun tulisannya dibedakan, tapi insya Allah Umi tahu siapa yang dia mencontek kawannya. Kalau kebetulan Umi bisa membedakan. Kalau jawabannya sama antara si A dengan si B, jawabannya sama, tetapi sama karena kebetulan dengan sama karena saling contek, insya Allah Umi tahu. Ya, apalagi yang kemarin, Umi gak usah menyebutkan namanya, ada yang dia mengumpulkan tugas punya kawannya. Umi gak suka itu. Kemarin ada. Jadi ada 2 anak. Dia kertasnya sama, tulisannya sama, tetapi dia diakui 2 anak. Jangan harap Umi nggak tahu ya, itu Umi tahu. Sudah Umi tandai di daftar nama Umi. Ya, paham ya? Jadi untuk minggu ini, untuk minggu ini berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Karena tadi kesepakatannya 1 minggu. Dari tanggal 16 sampai tanggal 23, Umi tunggu bukti kalian mengikuti kelas online-nya Umi. Yang pertama tadi, tugas latihan soal 5 nomor di buku IPA. Jangan lupa kasih nama. Ya. Yang kedua, tadi foto dari media Reus yang sudah dikasih keterangan. Tadi sudah Umi ajari menulis keterangannya. Jadi tetap kalian setornya 2 foto. Oke ya? Nah, Umi ya. Terus pengumuman untuk minggu depan tanggal 23, Umi nanti akan ulangannya sama secara online juga.
Jadi nanti Umi membacakan soalnya itu melalui video dari Umi, melalui tatap muka seperti ini ya. Tanggal 23, ingat tanggal 23 besok kita ulangan. Materinya pencemaran dan pemanasan global. Pencemaran dan pemanasan global insya Allah 10 nomor. Ya. Ketika kita ulangan, Umi yakin Umi selalu berprasangka baik, anak-anak Umi bisa jujur, tidak mencontek, tidak buka kuku. Oke ya, itu untuk minggu depan. Oke, paham tugasnya tadi? Jadi tugasnya waktunya maksimal 1 minggu sampai tanggal 23. Kemudian tanggal 23 besok kita ulangan materi pencemaran dan pemanasan global. Paham ya anak Umi ya? Oke, demikian kelas online Umi hari ini. Ada kurang dan lebihnya Umi Suci mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas, ada yang belum paham, boleh langsung diskusi dengan Umi melalui WhatsApp pribadi Umi anak ya. Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.